Jadi untuk penjurian ini baru nih ya, jurinya tuh udah pakai tablet ya. Jadi mereka langsung pilih dan langsung masuk server di tempatnya panitia. Kak Flo, kesulitan ngejurin itu di ikan itu apa sih, Kak? Kalau udah biasa sih nggak sulit. Nggak sulit gitu. Beda. Kalau kita mah pusing lihat ikan tuh kayak bagus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada di mana? Cibinong ya? Cibinong. Di Racer Cibinong. Dalam rangka apa nih kita kesini? Kayaknya bukan aquascape. Kawan. Jadi kali ini gua mau nge-review tentang kontes diskus yang diadain sama community CBD. Betul. Gitu. Dan by the way ini udah tahun keempat dan ini adalah kontes keempat diskus kontes and exhibition CBD community. Widih, mantap guys. Gua lihat nih ikannya, gokil banget asli. Gua pengen mau pulang ya? Iya. Lumayan karena tinggal minta. Gua nafsu jadinya. Pengen ambil kayaknya. Nah, hari ini kita ngapain ini, Ki? Nah, hari ini kita pengen muter-muter ya, Sal. Kita lihat-lihat gitu. Ikan-ikan kontes tuh kayak gimana sih? Nah, Sal, gue mau nanya nih, Sal. Emang hari ini ada penjurian, Sal, berarti? Hari ini penjurian. Hari ini penjurian. Semua ya, Sal, berarti ya? Semua penjurian. Semua penjurian, terus pembagian hadiahnya besok? Besok. Oh, gitu. Jadi penjurian juga dibagi 2 tahap nih, Gi. Dibagi 2 tahap? Dibagi 2 tahap. Jadi kan ada punya 5 juri. Tahap pertama itu adalah 5 juri ini bebas untuk mereka milih nominasi masing-masing, kesukaan mereka masing-masing. Nah, tahap kedua itu dikumpulin lah nih nominasi mereka masing-masing. Semua dikumpulin, baru dijuri bareng. Oh, dijuriin bareng lagi? Iya, kalau enggak, ini kan ada 192 ya. Anjing capek. 192 ting kan dijuriin langsung semua. Capek. Melototin ikan lagi begini. Semuanya bagus semua lagi kan? Semuanya bagus semua. Makanya 2 tahap itu. Jadi tahap pertama juri masing-masing ngambil nominasi. Tahap kedua nominasinya dikumpulin baru dijurin bareng-bareng. Oh, kayak gitu. Nah, ini udah ada juri-jurinya juga. Nanti kita wawancara jurinya ya. Boleh. Gini, Sal, gue pengen nanya kriteria untuk kontes itu apa tuh, Sal? Kriteria untuk buat ikannya? Ikan sih sebenarnya nggak ada kriteria khusus ya. Ikan diskus yang baik itu seperti apa? Kan udah ada tuh di bukunya Kak Flo. Yang buku viral diskus itu. Kak Flo tuh gue kemarin ngebaca tuh ya, punya Kak Flo. Gokil banget ya. Kak Flo-nya lu baca. Jangan Kak Flo-nya, bukunya keren banget. Jadi ya tentunya pertama bentuk bundarnya dulu. Buletnya ya, Sal, dulu. Yang dilihat tuh buletnya. Ya, buletnya. Gitu. Yang kedua pattern. Pattern sesuai kelasnya masing-masing. Oh, berarti di sini juga ada kelas-kelasnya juga? Ada kelas-kelasnya, ada 12 kelas total. Oh, ada 12 kelas? Iya, mulai dari baby, junior sampai senior. Jadi masing-masing juara satu nih diadu. Oh, diadu lagi? Nah, juaranya dari juara itu bukan ngadu cupang kan berarti kan? Ini ngadu penilaian. Oh, juara dari juara itu disebut GC. Oh, GC. Grand Champion. Grand Champion. Ini yang paling keren banget nih di atas juara berarti. Juaranya di atas juara. Oh. Gokil. Ya udah guys. Lu lihat aja nih koleksi ikan-ikan kontes. Kayak gimana? Kayak gini.
Lagi ngapain tuh juri-juri? Pada ngejuriin. Ngejuriin. Lagi ngejuriin. Lagi Jadi ngejurin nih. Sal, yang gua pengen tahu nih Sal, ini jurinya ada berapa nih Sal? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Ada 5 orang. Jurinya 5 orang. 2 dari CBD community, 2 dari komunitas IDC, 1 independen. Independen 1. Ya, gitu. Karena kan yang paling besar saat ini itu ada CBD community sama IDC community. Oh. Itu komunitas diskus terbesar saat ini gitu. Kayaknya gua lihat tadi ada. Kok kabur sih? Kita hilang nih. Gua lihat ada Kaflo tadi. Kaflo yang punya apa? Punya apa? Punya apa? Punya buku ini Kaflo nih. Nah, ini Kaflo. Nah, kita belum bisa ngobrol guys sama mereka guys, karena mereka masih proses penjurian gitu. Ikutin terus guys ini guys. Nah, itu guys. Jadi kan seperti yang tadi dijelasin bahwa mereka udah ada nominasi masing-masing. Nah, ini lagi dikasih lihat nih ke juri yang lain, ini nominasi gue yang ini gitu. Ini nominasi dari juri yang ini, yang ini gitu. Dirundingin berarti ya Sal ya? Iya. Bareng-bareng berarti ya? Bareng-bareng. Kalau kita kan ngejuriin tuh di Aquascape itu satu-satu nih. Iya. Itu kan kalau mereka kan berarti dirundingin bareng-bareng. Ada nilai tersendiri masing-masing. Ada nilai tersendiri masing-masing, tapi mereka secara ini dirundingin gitu. Nah, kalau lo mau tahu kira-kira apa aja yang jadi kriteria dasar buat penjurian ikan diskus, lo kudu beli buku ini guys. Ya, nih buku ini lo kudu beli, tersedia di Tokped Aquair. Nah, ini dijelasin nih tuh tentang penjurian, tentang diskus yang baik seperti apa, diskus yang keren seperti apa, dijelasin semua guys di sini guys ya. Dan ini adalah buku, penulisnya adalah Kak Flo. Kak Flo ini beliau selain juri lokal, juri nasional, beliau juga juri internasional guys. Udah jadi juri di beberapa negara juga gitu. Keren Foto dia. kontes keren tuh ya. Salah ya? Salah ya. Brengsek juga. Ya, kita nggak bisa nanya-nanya juri dulu sekarang. Nanti Ikutin aja keseruan juri pas penilaian saat ini guys. Oke. Di penjurian kali ini guys, ada yang beda nih guys. Jadi untuk penjurian ini baru nih ya, jurinya tuh udah pakai tablet ya. Jadi mereka langsung pilih dan langsung masuk server di tempatnya panitia. Jadi secara nilai global semua online langsung terhitung gitu, real time. Jadi mudah-mudahan nggak lama lagi hasilnya udah keluar, karena juri ini udah paperless kayak begini, udah online dan real time. Nilai-nilai itu langsung kekumpul semua di servernya panitia gitu. Cuma dari tadi juri tuh berkutat di sini, kayaknya ini kelas yang paling berat nih, kelas yang paling berat gitu ya. Ini kita bersama Om Edward Trompis nih, gitu. Ya, Teman-teman kalau pemain diskus pasti tahu nih Om Edward Trompis nih, udah senior banget gitu. Kebetulan beliau hari ini diundang sebagai juri independen. Ya. Jadi kayak yang tadi kita jelasin bahwa ada 5 juri, 2 dari CBD, 2 dari IDC, 1 nih independen adalah Om Edward. Iya. Nah, Gimana? Mau nanya-nanya nih Om, menurut boleh. Om itu ikan kontes itu yang paling menonjol itu apanya sih Om? Standar kriteria cakep dari ikan diskus adalah gemuk dan bulat. Oh. Jadi kayak modal saya dan kamu itu sih kalau jadi ikan diskus. Kita bisa ikut kontesan ya. Nah, udah gitu kalau misalnya dilihat bagaimana sih sebenarnya misalnya Ya. ikan-ikan yang gemuk besar. Ya. Kan sebutnya ada body shape yang Betul, bulat dan betul. body mass. Oh, Body masanya. mass itu masa tubuh ikan Ya. yang tebal.
Kayak Aderai juga gitu, ada Iya, mesnya juga kalau ya. body mesh-nya Aderai kan terbentuk dan Betul, kering. Kalau dia betul. justru supaya basah, gemuk. Oh, Kalau gitu. misalnya kalau bentuk ikan yang dipiara dengan cukup arus tertentu segala macam, dia Iya. justru akan membentuk body yang besar, tebal dan Itu berurat-urat. kelihatan ya. Bisa juga Kelihatan ya. seperti gitu. Oh. Cuman itu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah yang gemuk dan tebal. Yang gemuk dan tebal. Gitu. Jadi yang berbeda adalah antara ikan dengan manusia di situ tuh. Di situ Om ya. Kebalikannya. Kebalikannya. Gitu. Justru carinya gemuk dan tebal. Jadi gemuk dan tebal. Nah, terus nih Om, tadi yang paling banyak diperdebatin sama juri itu di kelas apa Om? Yang susah milihnya nih maksudnya nih. Susah milih ya, Tadi sih pada awal kita penjurian memang ada sedikit diskusi panjang lebar Ya, di karena kelas ada apa yang nih, Om? mestinya yang kelasnya itu pindahin ke daerah sport karena Spot. masih banyak persepsi para peserta Ya. yang belum mengetahui bahwa ikannya itu sebenarnya masuknya kemana. Oh iya, ya. Jadi setelah kita lihat, oh ini lebih banyak harusnya masuknya ke spot, jadi pindahin ke spot. oh. Jadi ikan-ikan spot ini yang termasuk yang cukup banyak susah. Terutama di baby ya. Di baby. Terutama di baby itu juga banyak yang kelas-kelas spotnya. Pattern kalau di baby, pattern kalau di Pattern, junior ada yang spot kan. Oh, iya. Itu juga termasuk. Jadi yang spot-spot dan pattern ini ya sekarang lagi rame ceritanya nih. Iya. Gitu kan ya, yang lebih rame dan lebih banyak ikannya dan itu ya cukup takes time ya untuk kita milih, oh ini yang cukup ini. Begitu kita tadi tahap nominasi pun masih banyak, makanya tadi kita kan sempat muter dulu. Benar, Tapi benar. lagi Ah. nominasinya kelihatannya masih terlalu banyak spread yang berbeda Oh. antara persepsi juri ya. Iya, Jadi akhirnya kita diskusi lagi, kita lagi. pilih yang nominasi yang terbaik menurut kita sepakatkan Iya. inilah yang masuk ke nominasi, itu yang kita nilai. Oh, oke. Sebenarnya begitu. Terakhir nih Om, buat Ya. para penghobis yang baru, kiat-kiat di dunia diskus apa nih Om kira-kira? Kiat-kiatnya. Ya, atau tips and tricks atau pesan moral, jangan menyerah gitu, atau santai aja gitu, atau gimana Om? Gitu. Diskus bagi saya itu salah satu jenis ikan yang menimbulkan rasa penasaran yang tinggi. Oh gitu. Jadi gara-gara diskus, jadi saya belajar water parameter gitu kan. Iya. Chemistry-nya kayak gimana sih, Iya. gitu kan? Iya. Filtrasi kayak gimana sih, Iya. sampai pengobatan. Nah, ini semua tuh perlu waktu, berjalan waktu. step by step, nggak ada yang instan, gitu Betul. ceritanya. Jadi kita mesti belajar, banyak ngobrol, ngajak diskusi, gitu Iya. kan. Ini masih mending, sekarang banyak yang gini dan online banyak. Zaman Iya. saya dulu belajar diskus dulu di Bandung. Iya. Begitu susah, penyakit Om, masih ya? susah. Saya nyari buku susah. Nah. Dapat dulu buku mana ini obatnya, mana berbut pakai Nanya obat apa? nanya Ke toko ikan nanya. Iya. Itu obat apa, Pak? Nanya balik gitu. Iya, iya. Nanya pedagang juga. Oh, pedagang malah Iya, ini bingung. apa? Malah Iya. malah kita ngajarin. Iya. Sekarang sih banyak komunitas, bisa diskusi apa segala macam. Jangan takut untuk terus aja berdiskusi dan ngobrol. Karena apa? Karena itu adalah proses pembelajaran. Iya. Ya, jadi nggak perlu lagi mereka takut. Wah, diskusi itu susah. Bukan susah, belum paham. Belum paham. Iya. Itu guys. Itu satu. Yang kedua, saya cuma berpikir begini. Bukannya selain belum paham, perbedaannya antara yang katanya newbie dengan saya adalah saya taunya lebih dulu aja. Oh gitu. Bukannya Pengalaman ya Om ya. saya taunya Pengalaman, lebih dulu ya. aja, bukannya gara-gara emang masalah mesti kayak gimana enggak. Sekarang lebih tahu ya kita diskusi juga. Kadang-kadang saya beberapa kali diskusi, malah saya belajar dari junior juga kok. Oh. Karena beda misalnya dengan Ya. aku air gini kan banyak di aquaris gitu. Begitu Ya. ngomongin tanaman saya akan belajar juga nih. siap. Gitu kan ya. Siap, Karena Om. tiap orang akan punya knowledge dan pengetahuan yang berbeda yang perlu Berbeda. saling melengkapi. Oke. Makanya itulah wadah kita komunitas itu sebenarnya. Intinya text time nggak Betul. apa-apa, tapi yang penting tetap nanya, tetap belajar sama komunitas nggak apa-apa juga. Betul, Om. nggak apa-apa. Itu justru Gitu. malah digabung komunitas jadi menguatkan, saling belajar, justru itu yang terbaik. Oke, makasih banyak Om atas Sama-sama. waktunya, udah nyempetin juri juga nih. Boleh, Udah sama-sama. Bersedia Nggak juga di apa-apa. konten sama aku Air. Thank you Om. Sukses Yuk, terus thank you, Om thank Edward. you. Mari. Yuk. Ayo untuk juri selanjutnya guys. Kali ini gue lagi sama Om Aska nih. Om Aska sendiri juri dari pihak CBD Community ya. Ya, betul. Gitu ya Om ya. Nah Om, di tahun ini kan banyak tuh yang baru tuh. Sistem penjuruan baru dari Kaflu, terus CBD juga nyiapin pakai tablet tuh, Iya. jadi semuanya online, real Iya. time. Yang berbeda dari tahun lalu apa nih Om?
Oke. Selain itu tuh. Jadi kalau misalnya di penjurian kita ini memang udah sistemasi gitu ya. Jadi kita lebih mudah dan di situ kita ngilangin image juga, ada keterikatan seorang gitu jadi nggak ada intervensi dari jadi ini siapapun. fair ya. Jadi kita fair dan di situ juga nanti muncul udah by system jadi penilaiannya kayak gitu. Dan jadi, itu juga untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Kalau manual kan kita lambat gitu ya untuk rekap segala macamnya kayak gitu sih. Jadi bedanya. Itu udah human error-nya juga udah kurang tuh ya Om ya, karena udah by system langsung gitu. Nah, sama mau nanya lagi nih Om. Tips and trick supaya ikan itu layak kontes tuh gimana Om? Layak kontes ya yang seperti udah teman-teman tahu mungkin kita share banyak di Facebook atau YouTube itu kita ada kriteria buat ikan-ikan yang baik lah ya. Dan di situ sebenarnya sekarang udah gampang banget deh kita bisa dapetin kategori-kategori, bahkan kita share kemarin di Facebooknya Kak Flo. Rule atau bobot nilai dari si ikan sendiri dari si ikannya itu sendiri. Dan mudah-mudahan itu jadi pakem di Indonesia, bahkan acuan kita juga internasional. Wih, mantap. Ya, karena mantap. itu kita ambil juga, dan itu juga udah lewat perdebatan yang macam-macam lah. Jadi mudah-mudahan dari situ kita bisa nilai ikan kita sendiri lah. Gitu depannya ya, ikan yang baik gimana, jadi nggak bisa ngejudge ikan ini kurang baik gimana ya, jadi bisa nilai sendiri lah intinya gitu. Karena udah banyak sekarang referensinya ya, nggak kayak dulu ya Om. Betul. Itu jadi tahun ini lebih enak lah buat kita guys gitu. Infonya makin banyak, referensi makin banyak. Oke, terakhir nih Om, buat penghobis yang banyak menyerah nih Om. Gitu, Miara Diskus. Tipsnya apa Om? Ya, kalau dari pesan-pesannya gitu apa? Dari saya pribadi sih ya, maksudnya ini mohon maaf mungkin mungkin saya sempat ditanya YouTube juga atau gimana ya. Kalau dari saya pribadi mohon maaf, jangan terlalu hiraukan parameter gitu. Yang penting adaptasinya benar, segalanya benar di awalnya. Mudah-mudahan bisa. Kalau buat penghobi baru yang perlu diperhatikan itu aja sih. Jadi di awal ya kunciannya. Di awalnya. Kalau misalnya mereka akan adaptasi sendiri ya. Ya betul, karena menurut saya makhluk hidup itu punya toleransi masing-masing dan kita mesti tahu itu dulu deh gitu. Nggak usah pusing yang macem-macem. Jadi kalau mau coba piara diskus ya minimal tahu dulu airnya harus diapain kayak gitu deh. Karena at the end diskus termasuk makhluk hidup yang bisa beradaptasi juga ya. Iya, jelas. Buktinya kita ekspor impor kan masih oke, dan bahkan kita bisa kirim keluar ikan masuk. Itu berapa hari perjalanan ya, kita bisa bayangkan kalau orang bilang stigmanya ikan diskus rewel, ringkih atau gimana ya, itu udah nggak akan bertahan ya. Itu nggak akan bertahan. Benar. Jadi intinya penanganan tadi di awal aja. Di awal ya. Gitu. Di adaptasi awal guys. Itu guys pesan-pesannya dari Om Aska. Oke Om, terima kasih banyak waktunya Om. Mudah-mudahan Subidi makin sukses ini. Thank you banget Om. Mari. Ayo guys. Oke guys, sekarang gue lagi sama Om Teddy. Ini Om Teddy ini Betawi Aquarium sekaligus ketua dari CBD Community. Nah Om, belum pernah nih ngobrol tentang CBD nih secara dalam nih. CBD itu awal tahun berapa Om dibentuk Om? Berapa ya? 2018 ya? 2018 ya? 2018. Iya, 2018 benar. 2018. Ya, pokoknya berjalan 4 tahun aja ini, dan ini kontes keempat. Kita merayakan hari CBD keempat. Hari CBD keempat. Ya, nah, kalau boleh tahu, orang banyak nanya nih, CBD itu apa sih? Nah, CBD itu sebenarnya awal kita bentuknya itu singkatan dari Cibinong, Bogor, Depok. Cibinong, Bogor, Depok. Nah, tapi karena kok anggotaannya terus meningkat sampai ke daerah laut sana. Waduh. Iya. Tapi berarti kalau ini merayakan hari jadi keempat dan ini adalah CBD keempat, berarti dari terbentuk juga langsung bikin kontes tuh yang pertama tuh? Ya iya, memang dari anggotaan kita ada bekerja di kantor kelautan. Oh, di kantor kelautan. Ya. Saya dikenalkan dengan Pak Dirjennya. Dulu kita di Pesawat disupport abis. Disupport semuanya. Memang sih
masa kita harus disupport terus? Betul. Ya kan? Masa kita dituntun terus? Betul. Ya kan? Betul. Ya kita akuin. Kita terima kasih sama Racer dan KKP yang sudah mensupport kita hingga kita jadi terbentuk komunitas yang besar. Sampai jadi mandiri Sampai sekarang. jadi mandiri. Sekarang kita nggak harus support, baru kita bayar nih BBM. Oke, nggak mas kita bayar. Karena kita udah mandiri. Jadi ini merupakan komunitas yang baik nih guys. Karena dari support full sampai akhirnya sekarang bisa mandiri Ya, semua. sudah jalan sendiri. Gitu. Nah, harapan Om Teddy dengan lomba ini dan kedepannya CBD gimana nih Om? Ya, saya berharap CBD kan sudah membuat ADRT untuk anggotaannya minimal apabila ada event kontes ini minimal ikut satu. Ikut satu. Tujuan utama saya adalah agar anggota CBD bisa mencetak ikan bagus. Minimal dia bisa milih ikan bagus. Oh iya, Nah, jadi gitu. bukan karena mentang-mentang panitia nih, nggak begitu ya? Enggak. Harapan Om sendiri nih untuk dunia perdiskusan Indonesia gimana nih? Kan lagi ini, wah harga diskus jatuh, terus penjualan diskus lagi lemas gitu. Siapa bilang? Oh enggak ya Om ya? Siapa bilang harga diskus jatuh? Saya guys. baru kemarin jual diskus 15 juta. Apakah itu diskus jatuh? Saya tanya. Waduh. Saya jual 2 ekor 30 juta. Aku kan belum bisa jual diskus Iya, harga siapa itu. bilang? Yang jatuh itu yang cetak ikan asal-asalan. Oh. Akhirnya produksinya banyak, ya kan, kuantitinya banyak, dia nggak bisa jual. Yang ada kualitasnya hancur, makin hancur, dijual asal-asalan. Itu jadi yang bikin jatuh. Kalau yang buat kualitas tetap. Makanya pesan saya, pilih indukan yang produktif, yang bagus. Ya kan? Jadi Biar jangan tanggung-tanggung ya. Iya. Kalau buat breeding ya. Kalau memang isi kapasitas akuarium kita terbatas, ya kan? Main nggak usah banyak-banyak. Pilih selektif indukan, sepasang 2 pasang cukup. Ya. Jangan banyakin pasangan. Tank pembesaran sedikit kebalik ya Om. Iya gitu. Dan satu, besok ada keunikan di antara kontes-kontes CBD yang lain. Apa nih Om? Mungkin di antara kontes-kontes se-Indonesia belum ada. Apa nih Om? Jadi di besok pemenang GC diumumkan di hari Minggu. Ya kan? Setelah itu akan dikupas tuntas di hari Minggu tersebut. Kenapa ikan itu bisa GC? Agar tujuan saya adalah agar nggak ada omongan di belakang. Diomongkan ada kan setelah kontes. Ikan itu gitu, ikannya begini, kok bisa menang ini? Kok bisa menang, Kalau memang ada pertanyaan, tanyakan kepada yang bersangkutan, kepada juri. Kepada juri besok. Oh, langsung bebas ya, terbuka juri. ya? Terbuka. Kenapa ikan bisa GC? Tanya dewek. Jadi benar-benar terbuka ya Om ya? Iya, tanya sendiri kalau kata orang. Benar-benar fairness kalau nih kata kontes orang nih. Ciseeng, tanya dewek. Tanya dewek. Jadi emang kontes ini udah sebisa mungkin udah fair gitu. Ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, Nggak termasuk penilaian, penjurian gitu. semua. Jangan kata, oh mentang-mentang aja dia anak CBD, mentang-mentang dia panitia. Juri aja kita ada 5, enggak. 2 dari CBD, 2 dari IDC, 1 independen. Satu independen. Ya, jadi kan udah netral banget lah. Netral banget. Kalau masih dibilang kagak netral atau ada omongan apa, saya bingung dah. Kita harus gimana lagi gitu. Besok juga kita bahas juga kalau kenapa ikan betul-betul so far sih gitu. yang selama ini ikut happy aja loh. Ya. Artinya omongan miring itu jangan terlalu dipusingin lah. Memang gitu. ada pasti omongan miring pasti ada. Setiap event, setiap kontes namanya orang kalah pasti nggak seneng. Iya kan? Ada omongan gini-gini. Nah, makanya biar nggak ada omongan di luar, besok monggo ditanyakan langsung ke jurinya. Bisa langsung gitu aja. terbuka. Langsung terbuka. Nah, terakhir nih Om, buat para pemula yang baru hobi diskus, kiat-kiatnya apa nih Om? Kiat-kiatnya kalau mau beli ya, kalau untuk hobis baru ya, jangan beli peritilan. Oh, maksudnya gimana nih Om? Jangan beli satu di sini, nambah lagi satu, nambah lagi satu, nambah satu. Oh, beda-beda penjual dan beda farm ya? Itu deh. Kalau mau aman, saya main ikan udah lama ya, main diskus. Kalau mau beli dari si A, sekaligus masuk satu tank, brek, udah. Ya. Aman, lebih aman. Gitu. Kalau mau aman ya, kalau bicara mau aman, kayak gitu. Ya. Jadi, kenapa begitu guys? Jadi, kalau beda farm, beda penjual nih beda dengan ikan yang lain. Karena diskus ini sebenarnya bisa hidup di rentang parameter air yang lebar. Terkecuali catatan, kecuali dia beli, semua dia punya nih, dia udah beli. Nah, kecuali dia mau ngarantina seminggu atau 2 minggu, sabar nggak? Kadang-kadang seorang hobis nggak sabar. Jadi kalau emang mau terpaksa beli dari lebih dari satu penjual, harus karantina dulu. Karantina. Sabar karantina. 2 minggu. 2 minggu. Aman, baru gabung. Itu kalau mau aman, trik amannya. Karena nyesuaiin parameter dulu nih guys. Gitu. Intinya di diskusi itu parameter ya Om ya. Jadi jaga parameter, pasti diskus aman ya. Oke. Om Teddy makasih banyak. Mudah-mudahan CBD ini makin maju. Amin. Memberi manfaat buat diskus. Amin. Terkhususnya buat para anggotanya di dunia bisnis diskus ini. Thank you banyak. Thank you Om Teddy. Sukses selalu. Oke guys, thank you. Nah, sekarang kita lagi sama siapa nih? Ini sama juri.
sama pencipta buku Viral Diskus. Ini dia nih penciptanya, Kak Flo. Kak Flo juri juga tahun ini ya? Iya. Juri juga tahun ini. Gimana nih Kak, untuk tahun ini dibanding tahun kemarin, apa lebih pusing apa gimana nih Kak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ikan-ikannya lebih bagus-bagus lah. Oh lebih bagus, justru jadi lebih mudah ya? Lebih gitu. seru, lebih seru. Lebih, Karena berarti naik level nih? Iya pasti dari tahun ke tahun kelihatan sih. Naik Kan level ya? Kak Floren sering dokumentasi. Setiap ada lomba sering dokumentasi. Jadi emang peningkatan ya? Progresnya. Nah, ini mau nanya juga nih soal gua. Kak Flo, kesulitan ngejuriin itu di ikan itu apa sih Kang? Kalau udah biasa sih nggak sulit. Nggak sulit gitu. Beda. Kalau kita mah pusing lihat ikan tuh kayak bagus semua. Bener juga sih kalau udah biasa. Udah biasa nggak sulit. Kan udah ada patokannya apa aja yang dinilai gitu. Nah, jadi udah. buat Kak Flo sendiri, untuk tahun ini yang paling menarik di kelas apa Kak? Semua menarik ya. Semua bagus-bagus ya. Apakah di baby, junior, apa senior nih? Tentu senior lah ya. Senior ya. Senior tuh lebih kelihatan ini ya, apa namanya? Karena udah mateng ya, jadi secara warna, secara body shape juga udah jadi semua ya. ya. Oke. Nah, Kak, ada satu lagi nih. Banyak juga hobis kita yang masih ragu buat ikut lomba nih, Kak. Tipsnya dari Kak Flo supaya yakin gitu ikut lomba gimana, Kak? Belajar aja di buku saya. Belajar di buku Kak Flo. Tuh guys, dengerin guys. Bener lagi ya? Belajar. Kalau baca ya. Belajar terus ngikuti kan kayak tahun ini kan Kak Floren ngeluarin lagi sistem penjurian yang terbaru. Dan pengembangan itu dipakai dari ya? buku itu iya. Pengembangan dari buku. Tuh gara-gara buku itu kita ikut juga Gi. Gua baca itu emang keren banget sih. Iya. Kita ikut baru cuma satu. Cuma satu. Nyoba Kak. Harus coba aquair nyoba. Iya. Udah bergaul sama teman-teman diskusi kan, masa nggak ikut kontes. Iya, hasil menang kalah nanti, yang penting ikut dulu. Betul. Gitu. Yang penting partisipasi, memeriahkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bikin diskus maju ya? Betul, harus dari kita-kitanya ini ya, kayak iya. baik sebagai penghobis maupun sebagai breeder ya. Iya. Oke. Oh iya, gue pengen tanya. Ya. Aquair jual nggak sih bukunya? Jual bukunya. Jual dong, pasti. Bisa didapetin Jadi bisa Tokopedia, Tokopedia. Aquair Indonesia. Ada. Jadi guys kalau mau beli bukunya di Aquair Indonesia udah ada. Udah ada di Tokpednya Aquair Indonesia. Oke, Kak Flo, makasih banyak waktunya, dedikasinya nih di dunia perdiskusian Indonesia. Iya, sukses juga. Makin keranjing. Amin. Makin keranjing. Amin, keranjingan. Di diskus. Oke guys. Langsung nanti pengumuman juara kan ya bisa lo lihat. Bisa Gitu. dilihat ya. Iya. Nanti langsung diumumin. Langsung diumumin. Oh hari ini langsung Langsung diumumin. Tapi untuk Grand Champion dan ini penilaiannya besok. Oh, besok. Iya. Gitu. Pembagian hadiahnya juga sekalian besok. Iya, jadi nanti ya lo lihat stock shot kita aja lah Oke. juaranya. Nanti tuh lihat stock shotnya. Soalnya kalau Aquair juara baru kita konten lagi. Kalau nggak ya stock shot aja gitu. Oke. Oke guys, thank you udah nonton Aquair Indonesia. Jangan lupa Share and subscribe setiap Jumat sama Minggu. Oke, gua Gigi. Gue Faisal. Florence. Aquair untuk Indonesia. Happy Happy escaping escaping, guys.